Shalom, selamat malam Opa Oma, Bapak Ibu PKLU GPIB dimanapun berada. Puji dan syukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita diperkenankan kembali berjumpa dalam program Dewan PKLU. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Zibora Kristina Lasapu, pengurus Pelkat PKLU GPIB Philadelphia Semarang. Baiklah Bapak Ibu Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan sabda bina umat malam hari ini 7 Mei 2021 dari Hosea pasal 5 ayat 8 sampai dengan 15. Namun sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dalam kami beraktivitas. Sebelum kami beristirahat malam ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman yang kami baca boleh mengambil tempat dalam hati kami dan boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu kaum lanjut usia bersedia mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baiklah Bapak Ibu Oma Opa yang dikasihi Tuhan, kita bersama membaca dari Hosea pasal 5 ayat 8 sampai dengan 15 yang menyatakan, Israel mencari pertolongan di mana-mana tetapi sia-sia. Tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet Awen. Gemetarlah, hai Benyamin. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman mengenai suku-suku Israel. Aku memberitahu apa yang pasti. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman. Sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu.
dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita malam hari ini, waktu Tuhan tiba atas kejahatan umat Israel. Sekarang ini masih banyak orang belum menyadari bahwa ketika Tuhan datang dengan sebuah penghukuman, maka tidak ada yang terluput. Semua orang akan mengalami suatu hukuman ketika Allah datang dengan segala kuasanya sebagai seorang hakim. Tidak akan ada kuasa apapun dalam dunia ini yang dapat menahan kemarahan Tuhan ketika kesabarannya sudah habis. Kita masih ingat ketika Ia menghukum bumi ini dengan air bah. Ada Kejadian pasal 7. Peristiwa itu mengingatkan kita semua bahwa tidak satu kekuatan yang dapat menahan hukuman Tuhan. Hosea pada bagian ini memberitakan kepada umat Israel bahwa hukuman Tuhan atas umatnya tetap berlaku. Dalam pemberitaan Hosea kali ini lebih mempertegas apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap umatnya. Kali ini Allah tidak bisa lagi menahan amarahnya atas segala kejahatan yang telah dilakukan umatnya. Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Apa yang akan dilakukan Tuhan menurut Hosea? Bangsa-bangsa lain tidak mampu meredam amarah Tuhan. Bangsa-bangsa lain, dalam bacaan ini Asyur, tidak mampu menyembuhkan Israel, tetap dihukum karena dosa mereka. Allah harus merelakan putranya Yesus Kristus sebagai ganti hukuman buat umat manusia. Yesus Kristus rela memberikan hidupnya untuk penebusan atas segala dosa umat manusia. Yesus menggantikan hukuman kekal dengan kehidupan yang kekal melalui kebangkitannya. Harapan bagi kita yang percaya bahwa melalui kebangkitannya, kita semua diperkenankan di hadapannya. Kita mendapat tempat karena Yesus Kristus. Manusia tidak mampu memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat mengembalikan hubungan tersebut melalui Yesus Kristus. Teruslah jaga hubungan itu agar tidak lagi merusaknya. Amin. Mari
Oma Opa, Bapak Ibu, kita kembali datang menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami surgawi, kembali kami menaikkan syukur kami atas firman yang telah kami terima malam hari ini. Terima kasih Tuhan yang telah berkenan memberkati Dewan PKLU GPIB untuk terus berkarya melalui program ini dan juga program-program yang lain. Tuhan pakai Dewan PKLU untuk melayani lebih keren lagi. Melalui program ini kami kaum lanjut usia juga boleh ambil bagian di dalamnya untuk terus tumbuh dan berbuah di sisa usia kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, terutama GPIB di seluruh Nusantara tercinta, untuk tetap teguh melayani, meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dengan segala permasalahan yang ada. Tuhan karuniakan roh hikmat, akal budi bagi pemimpin-pemimpin kami, dari pusat hingga ke daerah. Terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini, segala keputusan dan kebijakan yang diberlakukan biar hanya dalam pimpinan dan campur tangan Tuhan sendiri. Kami serahkan Presiden, Wakil Presiden, dan segenap jajaran menterinya untuk Tuhan pakai. Selanjutnya Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan ketika sebentar malam kami akan beristirahat. Hanya oleh kasih dan anugerah-Mu, esok pagi kami boleh bangun dengan kesehatan, dengan kesegaran yang baru yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahan dan keterbatasan kami, kaum lanjut usia. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Sampai masa tua, ceria penuh
PKRU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.